Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Suhud Prasetyo. Posisi saya berada di pinggir kiri tol arah Surabaya dan saya akan ke posisi kanan yaitu jalur cepat. Ini cara saya mengemudi, ini harus waspada terutama bagian kanan belakang. Saya harus memperhatikan spion, tengok-tengok terutama bagian kanan. Bagian kanan belakang saya harus cepat dan waspada dalam menyesuaikan kecepatan dengan mobil lain supaya para pengendara lain tidak merasa terganggu dengan cara saya menyeberang. Makanya saya harus waspada, cari timing waktu yang tepat untuk menyesuaikan kecepatan kendaraan saya dengan kendaraan-kendaraan yang lain supaya tidak mengejutkan pengendara-pengendara lain yang dalam kecepatan tinggi, terutama yang berada di belakang saya, supaya tidak hilang kontrol, supaya tidak berakibat fatal, supaya tidak terjadi kecelakaan. Dan semoga Allah memberikan perlindungan, kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi kita semua. Amin. Sobat semua, saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam tontonan ini. Silakan disaring sendiri mana yang cocok dan baik bagi Anda. Sebelum membahas isi dari video ini, perlu saya sampaikan dulu untuk memudahkan penonton mencari video saya ini, maka video ini saya beri judul Isuzu Panther PP Surabaya Pasuruan part ke-1 atau bagian ke-1. Ini adalah video perjalanan pulang pergi pekerjaan saya yang memang sering di jalan. Penonton ada yang nanya tentang pekerjaan saya, itu apa? Saya jawab di sini. Pekerjaan saya supplier bangunan. Saya jual ke toko-toko dan lain-lain yang order, baik dijual lagi maupun dipakai sendiri. Silakan kalau Anda order. Video ini insya Allah akan berlanjut mulai perjalanan pergi kerja dan perjalanan pulang kerja PP Surabaya Sukorejo Pasuruan. Di semua video-video saya berusaha untuk mengisi sesuatu yang bermanfaat, berbagi pengalaman atau hiburan bagi Anda semua, dan semoga tujuan saya ini tercapai. Semoga Anda senang, saya juga senang. Untuk Anda yang ingin melihat cara saya perbaikan dan setting mobil saya yang saya pakai ini Panther 25, silakan tombol foto saya, lalu pilih playlist, lalu pilih perbaikan dan setting, atau silakan ke alamat di bawah video ini, ada di deskripsi. Silakan tinggal tombol saja. Di situ saya jelaskan secara sederhana yang mudah dimengerti. Insya Allah cocok bagi pemula seperti saya ini yang masih pemula juga. Atau tunggu di akhir video ini akan muncul video-video saya yang lain. Silakan tinggal pilih dan tombol saja. Oke sobat, saya lanjutkan pembahasan isi dari video ini. Berhubung ada penonton yang minta dibikinkan konten video cara mengemudi mobil, cara pengereman dan lain-lain, maka ini saya mencoba membuat video ini. Semoga ini berhasil maksudnya berhasil, Anda cocok gitu loh, Anda senang dan cocok dan ada manfaatnya. Tapi mohon maaf, saya hanya bisa memberikan dengan cara ini saja karena seharusnya lebih jelas. Misal waktu saya bilang injak pedal gas dan lain-lain, seharusnya kan video tertuju pada injak pedal gas dan lain-lain. Tapi itu kan harus dilakukan minimal 2 orang.
yang satu bagian pegang kamera untuk bikin videonya, yang satu untuk praktek cara mengemudi mobilnya. Berhubung saya sendirian, saya hanya bisa memberikan cara ini saja. Mungkin insya Allah kalau channel ini bisa maju dan berkembang dengan baik, semoga saya bisa memberikan yang lebih baik lagi. Amin. Cara mengendarai mobil bagi pemula. Ini maksudnya belajar sendiri ya. Kalau belajar mengemudi mobil dengan cara kursus itu lebih baik karena ada gurunya. Ini cara belajar versi saya. Ini belajar pakai mobil manual seperti mobil yang saya pakai ini. Karena kalau sudah bisa mengemudikan mobil manual, akan lebih mudah untuk mengemudikan mobil otomatis. Pada umumnya orang yang belum pernah mengendarai mobil lalu mulai belajar melakukannya, ia akan kesulitan waktu mengemudikannya karena timbul ketegangan dan kepanikan pada dirinya. Inilah yang harus dilawan alias dihilangkan. Waktu sudah duduk dan siap mengemudikan mobil, usahakan harus bisa nyantai, senang, namun tingkatkan konsentrasi dan kewaspadaan yang tinggi. Sebelum praktek belajar mengemudi mobil di jalan, sebaiknya dihafalkan dulu pas pada waktu mobil berhenti, sambil berkhayal di angan-angan, kalau bisa sampai di bawah mimpi. Bercanda kawan. Tapi saya dulu waktu saking pinginnya bisa naik sepeda pancal sampai terbawa mimpi loh. Tapi akhirnya kan benar-benar nyata bisa mengendarainya. Itu contoh saja. Loh, sebenarnya kalau kita belajar mengendarai mobil itu sebenarnya lebih sulit belajar mengendarai sepeda pancal loh. Apalagi belajar sendiri bisa jatuh-jatuh itu ya. Kalau sekarang kan banyak sepeda yang kecil. Nah kalau dulu ya, waktu saya dulu ya sepeda bongkotan itu, sepedanya bapak saya itu sambil miring-miring itu, yang sepeda kalau anu kan sepeda laki ya, ya dari samping itu sambil miring-miring. Jadi ya untuk bisa itu ya sulit, nggak kayak sekarang banyak ada 3. Ada belakang, ada ya 3, 4 sama depan ya, lebih mudah kalau anak sekarang kan zaman modern. Oke, saya lanjutkan. Pastikan Anda ingat dan hafal pada fungsi bagian mobil seperti kopling, pedal gas, dan rem. Karena bila salah menginjak bisa berakibat fatal. Perhatikan dan hafalkan juga cara mengubah posisi gigi persneling mobil. Semua tombol lampu, klakson, dan lain-lain juga harus hafal. Waktu pertama praktek mengemudikan mobil, waktu masuk ke dalam kabin mobil, perasaan harus tenang, senang, dan konsentrasi tinggi. Pastikan mobil dalam keadaan posisi gigi nol alias netral. Ini belajar mengendarai mobil di Indonesia yang setirnya berada di sebelah kanan ya. Kalau yang setirnya sebelah kiri tinggal merubah posisi saja. Seperti di negara-negara lain itu yang kelihatan di TV itu kan setirnya sama dengan yang di Indonesia. Kemudian hidupkan kontak dengan tangan kanan. Setelah mesin hidup, kaki kiri injak kopling. Lalu tangan kiri merubah gigi netral menjadi masuk pada posisi gigi 1. Posisi tangan kanan berada di setir kemudi. Waktu mengoper gigi persneling, mata tetap melihat ke depan ya. Jangan melihat ke persneling, bisa nabrak tuh mobil. Supaya mobil tidak nabrak maka mata tetap fokus konsentrasi ke depan saja. Makanya harus dihafal seperti yang saya katakan tadi.
tapi juga tetap menggunakan feeling, perasaan. Lama-lama akan terbiasa dan hafal. Kemudian kaki kanan injak pedal gas dengan pelan dan sesuai. Lalu bersamaan dengan kaki kiri melepas kopling secara pelan dan sesuai. Berbarengan dengan seimbang antara kaki kanan yang injak pedal dan kaki kiri yang melepas injakan pada kopling. Harus berbarengan, seimbang dan pas. Karena kalau tidak pas dan seimbang, maka mobil bisa melesat, melaju dengan spontan yang bisa membuat Anda kaget atau mesin bisa mati. Bila itu terjadi, jangan berkecil hati karena itu wajar bagi pemula. Kira-kira 1 jam saja umumnya sudah bisa, sudah agak terbiasa. Tapi biasanya memang kemampuan orang menangani pada segala sesuatu berbeda-beda sih kemampuannya. Sebaiknya lakukan di lapangan bila ada dan diperbolehkan, atau di jalan yang sepi. Kalau ada tempat yang seperti lapangan, itu sangat enak dan cocok untuk belajar menghafal, mengubah posisi gigi persneling, yaitu untuk menambah mengurangi kecepatan mobil, termasuk membelok dan maju mundurnya. Kalau sudah agak lancar belajar belok maju mundurnya, bisa pakai tanda, misal batu bata atau batu itu batu yang bulat apa kan, pokoknya untuk tanda, atau tonggak atau tongkat dan lain-lain untuk berlatih keterampilan mengemudinya. Karena inilah awal yang paling penting untuk melatih refleks. Kalau sudah terbiasa dan refleks telah terlatih, hanya di lapangan saja sebenarnya Anda sudah bisa mengendarai mobil. Tetapi sebaiknya dilanjutkan belajar di jalan yang sepi dulu untuk melatih mental dan supaya tidak gugup jika berpapasan dengan mobil lain. Kalau sudah merasa menguasai dengan baik, mental sudah mantap, silakan mulai di jalan yang agak ramai. Tetapi sebaiknya didampingi orang yang lebih mengerti, supaya tidak melanggar dan hati tenang, tidak was-was. Sebaiknya diurus SIM-nya diurus dulu. Kalau sudah sering di jalan, apalagi sudah lama memakai mobil yang sama seperti saya ini, maka sudah tahu karakter kendaraannya sendiri. Kalau sudah tahu karakter kendaraannya, itu sudah refleks, sudah menyatu dengan yang mengendarai. Jadi ya sudah nggak apa ya, maksudnya itu kalau kita itu biasanya kalau nggak biasa pakai mobil yang lain, biasanya itu masih apa ya, masih canggung, masih di jalan itu belum tahu ukurannya. Kalau nyalip itu kemampuan ini kendaraan itu kecepatan, terus tarikannya itu kayak apa. Makanya kadang kebanyakan terjadi kecelakaan itu karena pengendara tidak mengenal kendaraannya. Nah, kalau sudah hafal, sudah tahu karakternya, sudah bisa feeling itu perkiraan sudah bisa. Mau nyalip ini nutut apa enggak? Nah, itu sudah bisa. Insya Allah tidak terjadi kecelakaan. Ya, semoga kita semua diberi keselamatan. Amin ya robbal alamin. Oh ya, ini video ini kan tidak mungkin kalau saya upload semua karena terlalu panjang. Jadi video ini saya potong-potong. Saya potong mulai saya pergi kerja, nanti insya Allah dilanjutkan sampai pulang kerja, sampai dari perumahan tempat saya insya Allah. Jadi ini video satu jalan lanjutannya, tapi insya Allah saya isi yang bermanfaat, minimal kalau bukan untuk pengalaman memperbaiki mobil atau pengalaman yang lain, saya isi atau hiburan sajalah, intinya buat hiburan, kesenangan teman-teman, supaya
supaya waktu nganggur itu bisa melihat video saya dan Anda senang, saya juga senang. Semoga semuanya bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apakah Anda sudah melihat gambar video saya yang di layar akhir ini? Silakan pilih dan tombol saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.